Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Ambarwati, observer sekaligus moderator dari coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Sulistriani sebagai coach dan Ibu Fitria sebagai coachee. Di sini sebelum nanti percakapan coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang nanti silakan dari coach untuk bisa menjawabnya. Pertanyaan nanti yang pertama, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Pertanyaan yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Pertanyaan yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Dari pertanyaan tersebut, saya ingin menanyakan kepada coach, yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Kompetensi yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang akan diobservasi secara spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh coach seperti apa? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta yang kedua memunculkan ide-ide yang baru. Baiklah, demikian tadi pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach. Selanjutnya, coaching yang akan dilaksanakan oleh coach dan coachee kepada Bu Sulistriani dan Bu Fitria Apriliani. Disilahkan untuk memulai coachingnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik, Bu Suli sehat. Bagaimana dengan Bu Sulis? Alhamdulillah baik juga, Bu Fitri. Bu Fitri, untuk saat ini saya ingin menanyakan ke Bu Fitri ada beberapa hal tentang pertemuan hari ini. Kira-kira dalam pertemuan hari ini Bu Fitri ingin seperti apa ya, Bu? Begini, Bu, sebenarnya saya itu ada masalah dan saya ingin cerita ke Bu Sulis. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu solusinya ya, Bu. Oke, Bu Fitri, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama mencari solusi dari permasalahan Ibu dan ada ide-ide baru pemecahan masalah-masalah Ibu. Iya, Bu Sulis. Semoga saja begitu. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasakan pada siswa saya itu semangat belajarnya menurun, Bu. Hal ini bisa terlihat dari kurang aktifnya siswa di kelas. Kemudian saat belajar ada yang malas-malasan, ada juga yang melamun, dan ada yang ngobrol sendiri. Ketika saya memberikan tugas, banyak dari mereka yang nilainya itu rendah, Bu. Oh, berarti Bu Fitri baru saja menghadapi permasalahan tentang antusias dan semangat belajar peserta didik ketika mengikuti pembelajaran Bu Fitri. Begitu ya, Bu? Iya, betul, Bu Sulis. Kira-kira dari pandangan Bu Fitri penyebabnya apa ya, Bu? Anak-anak kok tidak semangat, kok kurang antusias? Kalau menurut saya sih, saya ingat-ingat kembali hal yang menyebabkan siswa saya itu semangatnya menurun, kurangnya antusias. Yang pertama itu mereka tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena mereka menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan. Yang kedua itu sepertinya pembelajaran saya itu membosankan, Bu, dan kurang menarik. Terlalu monoton, juga sering menggunakan metode ceramah dan cerita di depan kelas. Yang ketiga, kalau menurut saya itu saya tidak memperhatikan
mengabaikan kebersihan kelas, sehingga hal itu membuat murid menjadi malas. Malasnya itu malas untuk belajar, Bu Sulis. Oke, berarti Bu Fitri sudah luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi ternyata anak kurang antusias, kurang semangat dalam belajarnya. Tapi saya rasa Bu Fitri bisa menyelesaikan masalah ini ya, Bu. Bu Fitri tentunya sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan ya, Bu. Misalnya pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran. Pernah tidak Bu Fitri mengikuti pelatihan? Saya pernah sih, Bu Sulis, kemarin selama pandemi saya itu mengikuti pelatihan secara online beberapa kali. Nah, salah satunya itu saya juga mengikuti workshop nasional guru inovatif Indonesia yang temanya itu Merdeka Belajar. Hmm, baik Bu Fitri. Bu Fitri kan pernah mengikuti workshop tentang guru inovatif. Tentunya ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bu Fitri ini. Kira-kira pada saat mengikuti pelatihan itu, ilmu apa yang didapatkan Bu Fitri? Yang saya dapatkan itu menjadi guru inovatif adalah keterpaduan antara kreativitas dan inovatif dalam pembelajaran. Nah, menjadi guru inovatif di antaranya itu guru harus bisa menjadi teladan, guru itu juga harus kreatif, variatif, komunikatif, dan kooperatif. Itu, Bu Sulis. Baik Bu Fitri, dari wawancara tentang workshop itu, Ibu tadi kan menyebutkan harus bisa menjadi guru teladan. Kreatif salah satunya itu bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Kreatif artinya nanti Ibu bisa membuat beberapa media pembelajaran yang menarik ya, Bu. Saat ini Bu Fitri, kira-kira anak itu belum semangat, belum antusias itu kalau di skala 1 sampai 10, kira-kira pada angka berapa ya, Bu? Kalau di skala 1 sampai 10, semangat dan antusias siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini ada di angka 5, Bu. Oh, sekitar masih di angka 5 ya, Bu. Iya, Bu, betul. Itu karena masih setengah, itu alternatifnya nanti Bu Fitri bisa menggunakan hasil yang tadi itu ya, Bu, yang pelatihan yang tadi itu menjadi guru yang kreatif. Kira-kira Bu Fitri hambatannya untuk menjadi guru yang teladan, guru yang kreatif itu kan sarana untuk menjadi anak menjadi semangat. Hambatannya apa ya, Bu, ke arah seperti itu? Eh, karena itu, Bu, tadi anak-anak itu saat pembelajaran itu tidak antusias, malas-malasan, ada yang melamun, juga ada yang ngobrol dengan temannya. Dari permasalahan Ibu tadi, tentunya Bu Fitri sudah punya gambaran, ya solusi lah, solusi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu solusinya kira-kira apa ya, Bu? Kalau menurut saya sih, saya akan mencoba mempraktekkan apa yang saya dapatkan saat pelatihan workshop tersebut. Jadi sejatinya pembelajaran itu kan berpusat pada anak. Jadi saya akan membuat pembelajaran yang kreatif, yang mengasihkan. Saya juga akan meminta bantuan kepada orang tua siswa untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Bu Fitri sudah mengetahui solusinya tadi. Jadi ketika sudah mengetahui solusinya, nanti target Bu Fitri anak-anak biar bisa semangat lagi, antusias lagi di antara angka 1 sampai 10. Bu Fitri ingin di angka skala berapa ya, Bu? Kalau saya sih inginnya di angka 8 atau 9, begitu, Bu. Saya yakin Bu Fitri bisa untuk mewujudkan yang tadi itu. Strategi apa yang diterapkan Bu Fitri? Tadi kan awalnya 5, kemudian menjadi angka 8 sampai 10. Strategi yang diterapkan Bu Fitri kira-kira apa ya, Bu? Nah, strategi saya itu diantaranya setelah kegiatan berdoa dan juga mengecek kehadiran siswa, saya juga akan mengecek, Bu, kebersihan kelas agar mereka itu nyaman belajar di dalam kelas.
Kemudian juga sebelum pembelajaran saya akan memberikan ice breaking. Saya akan mengajarkan bahasa Indonesia itu dengan metode yang variatif. Pembelajaran yang dilakukan juga tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa juga di luar kelas. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan di sekolah maupun juga yang di luar sekolah. Luar biasa strateginya Bu Fitri. Kira-kira dengan strategi ini nanti Bu Fitri itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu? Mulai strategi ini ya 1 minggu atau 2 minggu kira-kira Bu? Saya akan mencoba dalam 2 minggu dulu Bu. Jadi rencana 2 minggu ya Bu. Kemudian untuk 2 minggu ini kira-kira yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan rencana ini siapa ya Bu? Pastinya sih saya Bu selaku guru kelas. Kemudian juga siswa dan juga orang tua. Ya mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu. Saya tunggu ini loh ceritanya dari Bu Fitri, bagaimana kabarnya besok. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Bu Fitri, harapan perasaan setelah coaching hari ini apa ya Bu? Saya sih alhamdulillah Bu merasa lega, senang karena juga bisa menemukan solusi dari diskusi kali ini dengan Bu Sulis. Ya alhamdulillah, dari saya cukup dulu ya Bu. Ketemu 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sulis, terima kasih. Dan Bu Fitria akan saya sampaikan beberapa pertanyaan kepada coach. Di antaranya adalah apa pada melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Silakan dari coach. Indikator yang nampak tadi sudah ada pertanyaannya efektif, pertanyaan yang berbobot. Harapannya yaitu Bu Fitri bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Kemudian Bu Fitri juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh untuk pengembangan kegiatan belajar di sekolah. Tadi sudah nampak ada beberapa ide-ide baru, salah satunya dalam pembelajaran ada ice breaking, pembelajaran kadang di dalam kelas, kadang juga di luar kelas. Baiklah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar yang aktif, kehadiran penuh juga ya Bu. Dan mudah-mudahan pertanyaan berbobot lebih berkembang lagi Bu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akhiri untuk percakapan coaching. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan mengadakan coaching. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai pengamat, kemudian Bu Fitria sebagai coach dan Bu Eni sebagai coachee. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fitria berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan ya Ibu. Yang pertama adalah yang ingin saya yang saya ingin amati itu alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Fitria, yaitu
rubrik yang saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Fitria, pada kesempatan kali ini kompetensi kucing apa yang Ibu ingin kembangkan ya Bu? Kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua pendengar aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi kucing yang akan dikembangkan di Bu Fitria. Ya, betul. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu menjadi pendengar yang aktif, Bu. Oke, nah apa indikator dari menjadi pendengar yang aktif? Indikator ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa ya Bu yang ingin Bu Fitria inginkan? Yang pertama, yang pasti saya dapat menyimak dari jawaban Kuci. Kemudian yang kedua juga ketercapaian solusi dari permasalahan Kuci melalui rencana aksinya. Oke, waktu yang selanjutnya saya persilakan ke Bu Fitria dan Bu Eni untuk melaksanakan kucing hari ini. Monggo. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fitri. Ya, selamat siang juga Bu Eni. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih dengan Bu Eni. Tapi ngobrolnya itu santai dan berisi ya Bu ya. Hari ini adakah yang ingin Bu Eni diskusikan Bu? Iya Bu, ada. Saya sedang galau Bu terkait manajemen waktu saya. Kenapa Bu dengan manajemen waktunya Bu Eni? Saya mulai susah membagi waktu Bu. Apalagi fokus terpecah antara mengikuti CGP, tugas di sekolah, dan juga tugas di rumah Bu. Oh, seperti itu. Oke, baiklah. Apa yang Bu Eni harapkan nih dari pertemuan kita hari ini? Saya berharap bisa mendapat solusi untuk manajemen waktu yang baik, Bu. Baik, Bu Eni ingin mendapat solusi ya untuk manajemen waktu yang baik untuk Bu Eni. Nah, boleh nih Bu Eni ceritakan manajemen waktu Bu Eni sekarang itu yang gimana yang sekarang? Manajemen waktu saya berantakan, Bu. Harusnya hari ini bisa mengerjakan ini dan itu, tapi kenyataannya ada yang terlewat, bahkan sampai terlupa Bu, pada hampir deadline. Seperti itu. Lalu manajemen waktu yang baik itu kalau menurut Bu Eni itu yang seperti apa Bu? Menurut saya bisa memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien Bu. Dalam artian, apa yang kita rencanakan hari itu untuk melakukan pekerjaan harus selesai dengan waktu yang kita tentukan, Bu. Begitu. Lalu sejauh ini apa yang sudah Bu Eni lakukan? Saya baru menulis agenda apa yang harus dilakukan, Bu. Tapi belum menulis untuk pembagian hari dan waktunya. Nah, untuk manajemen waktu yang baik, menurut Bu Eni itu apa yang perlu dilakukan, Bu? Mungkin membuat catatan agenda apa saja yang harus dilakukan pada hari ini. Juga catatan tersebut ada jam pengerjaannya, begitu Bu. Jadi lebih terperinci, ada hari dan waktunya. Kemudian saya tempel di buku, juga di HP membuat pengingat. Juga memberi waktu tanda untuk tugas yang sudah saya kerjakan. Oh ya, jadi menurut Bu Eni membuat catatan agenda apa saja yang harus dilakukan pada hari itu. Juga catatannya itu ada jamnya, gitu ya Bu ya. Terus lalu
ya Bu, dari rencana Bu Eni ini mana nih yang mau dilakukan dahulu oleh Bu Eni? Mungkin saya akan memulai dengan membuat catatan agenda hariannya, Bu. Misal, hari Senin saya akan melakukan tugas-tugas CGP apa saja, tugas di sekolah ditulis dengan jelas, Bu. Kemudian saya tempel di buku juga di HP membuat pengingat. Kalau sudah berjalan baik, baru akan saya rinci dengan jamnya. Kemudian saya tempel di buku juga di HP membuat pengingat. Oke Bu Eni. Nah, apa nih Bu Eni mau memulainya nih? Mulai nanti malam, saya akan menyusun agenda harian untuk hari esok, Bu. Baik Bu Eni, itu rencana yang bagus. Bu Eni pasti bisa. Nah, sekarang tolak ukur keberhasilannya itu kalau menurut Bu Eni itu yang seperti apa, Bu? Tolak ukurnya dikatakan berhasil bila dalam hari tersebut agenda saja dapat terpenuhi atau dikerjakan semua, Bu. Oke, saya percaya sih kalau Bu Eni itu pasti bisa. Semangat terus Bu, ya. Minggu depan saya tunggu nih ceritanya dari apa yang sudah Bu Eni lakukan. Baik, Bu. Bagaimana sekarang perasaan Bu Eni? Dan apa yang Bu Eni dapatkan nih dari pertemuan kita hari ini? Saya merasa senang, Bu. Juga tidak terlalu galau lagi karena saya mendapatkan pencerahan dan solusi tentang manajemen waktu saya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Karena waktunya yang sudah cukup menurut saya, kita akhiri saja ya Bu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Eni, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas coachingnya Bu Eni dan Bu Fitri ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bu Fitri ya. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu ya Bu perjalanan coaching tadi. Secara garis besar untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya semuanya sudah tercentang ya Bu. Mulai dari tujuan coaching yang sudah tampak yang di awal tadi, kemudian indikator dari permasalahannya juga sudah tampak, kemudian rencana aksi juga sudah tampak, dan yang terakhir itu tanggung jawab juga sudah tampak. Untuk alur Tirta sudah tercapai semuanya. Kemudian yang kedua di awal Bu Eni itu ingin mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif ya Bu Fitri ya. Ya Bu. Dari menjadi pendengar yang aktif, ini kan bisa menyelesaikan permasalahan dari Bu Eni. Nah, pertanyaan pertama Bu untuk Bu Fitri ya. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan, indikator apa yang tadi tampak dari pengembangan yang ingin dikembangkan tadi itu Bu? Tadi menjadi pendengar yang baik Bu terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Eni, yaitu tentang agenda tentang manajemen waktunya Bu Eni yang berantakan Bu. Alhamdulillah Bu Eni sudah mendapatkan solusinya. Ya, syukurlah Bu. Nah, Bu Fitri tadi kan sudah melakukan coaching, sudah tahu perasaannya menjadi coach tadi yang sudah mengembangkan kompetensinya menjadi seorang coach, yaitu dalam mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Nah, untuk yang selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Fitri tadi saat coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, terutama mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk lebih menyelami permasalahan kunci, terus perasaan apa yang dia rasakan, kemudian juga kehadiran penuh, dan juga menjadi pendengar yang aktif, lebih menyimak apa yang
disampaikan oleh Kuci, apa yang beliau rasakan, apa yang istilahnya saya masuk dalam permasalahan beliau seperti itu. Oke, terima kasih. Waktunya juga sudah cukup ya, Bu. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya ucapkan selamat untuk Bu Eni dan Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Baik, untuk sesi selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya sebagai observer Fitria Abriliana, kemudian sebagai coach Bu Eni Ambarwati, sebagai kuci Ibu Sulistriani. Nah, sebelum memulai kegiatan coaching pada sore hari ini, saya akan memberikan pertanyaan untuk Bu Eni selaku sebagai coach. Pertanyaannya yaitu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada pertemuan kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah hadir penuh serta fokus pada coach, fokus juga ke permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Eni, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yaitu pertanyaan yang berbobot yang tentu erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Itu seperti apa? Saya sebagai coach tentunya dapat mengarahkan coachee atau memberikan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee tersebut. Baik, Bu Eni, untuk selanjutnya yaitu sesi coaching antara Bu Eni dan juga Bu Sulistriani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan. Terima kasih, Bu. Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sulis. Apa kabar hari ini? Ada apa ini? Saya diajak ke perpustakaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Begini, Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu, Bu. Iya, silahkan. Kelihatannya Bu Sulis sedang gelisah. Kenapa Bu Sulis? Begini, Bu, saya cuma ingin di-coaching sebentar, Bu. Ini tentang persiapan lomba bercerita yang akan dilaksanakan 3 hari lagi, Bu. Oh iya, saya dengar Ibu yang akan mewakili sekolah kita dalam lomba bercerita. Iya, Bu, betul. Tapi saya belum siap mengikuti lomba, Bu. Baiklah, dengan pembicaraan ini apa yang Bu Sulis harapkan? Saya ingin mendapatkan ide dari Ibu untuk persiapan yang akan saya lakukan untuk mengikuti lomba bercerita. Jadi, dari apa yang Bu Sulis ceritakan, Bu Sulis ingin mendapat solusi terbaik tentang persiapan lomba bercerita ya, Bu? Bisa Bu Sulis ceritakan persiapan seperti apa yang sudah Bu Sulis inginkan? Begini loh, Bu, untuk mengikuti lomba bercerita, saya memilih salah satu tema lomba. Sedangkan saya belum bisa atau belum menguasai teknik bercerita dengan tema yang disediakan, Bu. Bu Sulis merasa apa yang belum Bu Sulis kuasai tentang teknik bercerita? Saya merasa belum siap, Bu. Saya melihat bahwa Bu Dina itu lebih menguasai tentang teknik bercerita dan Bu Dina juga pernah menjuarai lomba bercerita, Bu. Jadi, Bu Sulis merasa bahwa Bu Sulis belum siap dan juga karena belum menguasai teknik bercerita. Ada lagi, Bu, yang Bu Sulis rasakan untuk persiapan lomba bercerita?
Ada, Bu. Saya masih kurang percaya diri, Bu. Saya masih kurang percaya diri dalam mengikuti perlombaan ini. Bagaimana ya, Bu? Kalau kurang percaya diri itu dalam hal apa ya, Bu? Saya itu kurang percaya diri dalam hal tampil di depan orang banyak, Bu. Saya itu merasa tidak percaya diri, Bu. Baiklah, dengan apa yang Bu Sulis ceritakan, tema bercerita apa yang Ibu senangi? Saya tertarik dengan tema bercerita tentang binatang, Bu. Lebih menarik untuk diceritakan. Apakah Bu Sulis sudah pernah mengambil tema tersebut pada saat Bu Sulis bercerita? Sudah pernah sih, Bu. Saya tertarik dengan tema tersebut. Bu Sulis menyampaikan bahwa tema binatang lebih menarik. Ada lagi, Bu, selain itu? Ada, Bu, bercerita dengan menggunakan boneka, Bu. Nah, dengan begitu, Bu Sulis bisa menggunakan tema binatang dengan media boneka. Oh iya ya, Bu. Tema dan media tersebut akan saya gunakan untuk mempersiapkan lomba bercerita saya, Bu. Apakah yang Ibu lakukan supaya Ibu bisa percaya diri saat bercerita nanti? Saya akan bertanya kepada Bu Dina tentang bagaimana supaya bisa tampil saat bercerita nanti biar tampil percaya diri, Bu. Sejauh ini, Bu Sulis sudah dapat pencerahan apa? Saya akan merancang cerita tentang tema dengan media boneka dan saya akan menggunakan media boneka itu dalam membawakan cerita saya, Bu. Baiklah, sekarang rencana Bu Sulis apa? Rencana saya itu akan mencari referensi, Bu, tentang teknik bercerita tentang binatang dengan media boneka. Baiklah, Bu Sulis akan mulai dari mana? Nanti saya itu akan mencoba mencarinya di YouTube, contoh-contoh bercerita yang menggunakan media boneka. Apakah ada rekan guru lain yang bisa membantu Ibu? Ada, Bu Dina yang pernah menjuarai lomba bercerita. Saya akan belajar kepada Bu Dina untuk mempersiapkan lomba bercerita saya. Selain itu, ada lagi yang Ibu lakukan untuk membantu Ibu? Ada, Bu. Selain bertanya kepada Bu Dina dan melihat YouTube, saya juga akan belajar dari buku untuk bahan referensi saya. Wah, nanti Bu Sulis pasti akan bisa bercerita dengan bagus. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya ingin bercerita dengan lebih bagus seperti Bu Dina, Bu. Bahkan mudah-mudahan bisa lebih bagus dari Bu Dina ya, Bu. Ya, amin. Oke, kalau begitu target Ibu seperti apa? Target saya akan membuat rancangan atau naskah bercerita. Selain membuat rancangan bercerita, apalagi Bu Sulis? Saya akan menggunakan teknik bercerita tentang tema binatang dan menggunakan media boneka. Iya Bu, yang semangat ya. Baik, Bu. Saya mengucapkan terima kasih nih loh, Bu, karena sudah di-coaching sama Ibu. Sama-sama Bu Sulis, lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi percakapan coaching antara Bu Eni dan juga Bu Sulis. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan seputar pasca percakapan. Yang pertama yaitu sebelum memberikan pertanyaan, saya juga akan menyampaikan catatan saya terkait hasil observasi. Kalau menurut saya alur tirtanya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian juga sudah paradigmanya sudah berpikir coaching ya Bu ya, terus prinsip coachingnya juga sudah, kemitraan, proses kreatifnya ada, memaksimalkan potensi kunci juga sudah muncul. Kemudian untuk kompetensi coachingnya juga Ibu sudah kehadiran penuh, juga mendengarkan Bu Sulis dengan menyimak, kemudian
ya Bu. Ya, Bu. Nah, tadi untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkannya tadi apa ya Bu? Tentunya adanya komunikasi yang aktif antara coach dan coachee, dengan menyampaikan dari coach menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga terpecahkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Baik Bu. Kemudian juga kan tadi Ibu sudah mengembangkan secara spesifik salah satu kompetensi coaching ya Bu. Nah, untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Eni untuk kedepannya? Tentunya yang ingin saya kembangkan hadir penuh dengan fokus terhadap permasalahan serta menjadi pendengar yang aktif untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee. Demikian Bu. Baik Bu Eni, terima kasih untuk sesi kali ini yang sudah melaksanakan coaching bersama dengan Bu Sulis. Sampai jumpa lain waktu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.